Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in tabi'in wal ulama wal ulama syekh Abdul Jilani wa ilahi al-ulum bagi hajikan dan masyhurnya sastra ulama wa ilahi al-ulum dan mustaqim dan sudah bermukallam wa ilahi wahid jami'ah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryah Desa Berdusun Sibat Jaya Kumpul Dinas Allah Alhamdulillah Barhamdulillah Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, Ibu RT, Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian dinten sore. Ya alhamdulillah pada kesempatan sore ini sadayana tiasa dikumpulkan deui Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lunga purna ke orang sedaya semoga Allah sallallahu syafaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan orang sadayana masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, diberikan cuaca yang mendukung, meskipun tadi sempat hujan ya Bu. Ini suara saya kedengeran gak ya? Kedengeran sampai belakang kedengeran. Kadang kayak Bu, kadang. Kedengeran gak? Kedengeran ya? Ya alhamdulillah ibu-ibu, pada kesempatan sore ini kita masih masuk ke dalam bab zat, sifat, asma dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Kita perdalam lagi materi ini agar senantiasa kita semakin tercerahkan, agar senantiasa kita semakin tersadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalma makin kolot kudu beki sadar, beki kolot kudu beki eling ku Gusti Allah, beki kolot kudu erah, lamun resep pasea kudu geus erah, resep rebutan geus pasea geus erah kudu erah. Sudah saatnya hati ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini miliknya Allah
dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Mari kita bedah kalimat ini. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, berarti dari Allah, milik Allah, dari Allah, dan kudu kembali kepada Gusti Allah. Pertanyaannya, apakah kembali ini menunggu kita meninggal, menunggu kita dicabut ruhnya oleh Allah, atau kembalinya ini semasa kita masih hidup? Sesungguhnya kesempatan kita kembali kepada Allah itu yang mumpung masih hidup di dunia. Hati kita harus terus kembali kepada Allah. Di dalam kondisi apapun, hatimu kudu kembali kepada Gusti Allah. Wayahe erek pengajian kalah hujan. Mending bu pengajian lah hajatan pusing. Wayahna kudu hajatan malah hujan. Kondisi itu jika engkau hati tidak kembali kepada Allah, tidak mengembalikan kepada Allah segala urusan, maka hati kita tidak akan tenang. Hati kita tidak tenang, maka situasi dan suasana di luar juga tidak akan tenang. Maka sadarilah makna kembali di sini adalah hatimu harus sadar kepada Allah dan mengembalikan segala urusan itu adalah kekuasaannya Gusti Allah. Alhamdulillah. Kami ulangi. Kembali kepada Allah adalah kesempatannya ketika masih mata bentak, tejelina masih kadenge, nafasna masih aya, eta waktuna urang kembali kepada Gusti. Kembali ibu-ibu. Ketika kita masih diberikan nafas, ibu-ibu masih bernafas ente? Selama nafas masih ada, wajib hukumnya hati sadar Allah. Saya ulangi, selama nafas masih asyuk, masih mijil, wajib hati selalu sadar Allah. Bagaimana biar kita sadar Allah? Terus hidupkan yang namanya su'aul basirah, rasa di dalam hati, hidupkan. Jangan manusia itu hanya menggunakan akalnya saja, karena akal ini adalah tempatnya nafsu, sedangkan iman tempatnya di dalam hati. Bagi orang yang sudah tercerahkan, akal yang berjalan, iman juga ikut berjalan. Akal ikut berpikir, hati selalu sadar Gusti Allah. Kebanyakan manusia enggak, lebih mengandalkan otak. Ya. Karena apa? Di dalam otak inilah manusia itu merasa ada.
Padahal sejatinya nggak ada. Ya, saya ulangi. Di dalam otak nafsu inilah manusia ini merasa ada, padahal sejatinya yang ada hanya Gusti Allah. Pun dikaji mulai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, berarti yang ada itu awalnya adalah hanya Gusti Allah. Terus kemudian Allah menciptakan, memunculkan, mewujudkan yang namanya makhluk, termasuk salah satunya manusia. Untuk apa? Kembali sadar kepada Gusti Allah. Berarti yang awal dan yang akhir semua hanya Allah. Bu, ibu-ibu ingat yang namanya garam? Nyahok garam. Garam teh Sundana naon? Iya. Sama ya dengan Jawa. Asin. Uyah teh asale tina naon? Air. Mangga. Sama tadi. Sama itu jadi penjaga pintu. Usaha rana? Usaha. Busur sah. Surtini. Nama asli sah, nama asli. Carwi. Nyahok Carwi. Suka cari awi. Yang penting itu, Bu. Manusia itu sukanya mencari awi. Awi itu bambu. Benar? Bambu itu lurus. Manusia harus mencari jalan yang lurus. Itulah Carwi. Kamari kan Bu Amir ya, ayak masih Bu Amir. Ibu-ibu nyaho uyah. Uyah itu asalnya di air. Wah. Mangga. Bu, jangan lihat makhluknya. Nek lihat makhluknya pasti ikutan gremeng. Bu Carwi, kita usaha itu. Hah? Kusyati. Rusyati. Aslinya sah. Carwina. Eta. Tarwina hatinya naon, Bu? Tarwina hatinya naon? Nama kan ya, biarin aja. Bu, kembali ke tadi. Uyah itu asalnya dari air laut. Tanya, yang awalnya ada itu air laut atau garam? Yang permulaannya awal itu duluan garam atau air laut? Air laut. Duluan mana manusia dengan Allah?
dengan Allah. Terus kemudian mengapa kok manusia disuruh kembali ke Allah? Ibarat garam harus dicemplungkan ke dalam luasnya lautan. Bu, kalau garam itu sudah kecemplung di dalam luasnya lautan, masih ada garam itu? Hancur. Dari jadi cair dari. Jika hati manusia, ruh manusia ini sudah tenggelam di dalam bahtera, di dalam samudra tauhid, maka mana yang dinamakan manusia lagi? Mana yang dinamakan ruh lagi? Hatinya sudah tenggelam, yang ada hanyalah Gusti Allah. Berarti hatinya sudah tidak beriman kepada selain Allah, sudah tidak percaya kepada selain Gusti Allah. Saya yakin ibu-ibu mesti percaya kalau jin itu bisa nyantet orang. Percaya nih? Percaya. Karena percaya jadi beneran terjadi, mudah tersantet. Saya yakin ibu-ibu percaya kalau ayam itu bisa jalan karena bisa jalan sendiri. Itu dulu Mas. Sekarang sudah mulai sadik-sadik sadar sifatnya makhluk, la haula wala quwata illa billah. Sejatinya semua alam ini, baik yang zahir maupun yang batin, itu adalah pancarannya Allah. Wes, wujudnya manusia ganteng, sifatnya manusia yang baik, yang buruk, yang takwa maupun yang maksiat, itu hanya pancarannya Allah. Ya. Kita tidak boleh tersilaukan. Apapun yang Allah hadapkan, di situ ada cahaya yang menyilaukan, yang hati ini harus menembus. Siapa sang pemilik cahaya itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hatimu harus sadar ibarat garam yang dicemplungkan di dalam luasnya lautan. Pernah pujian la ilaha illallah la maujudan pernah ya? Tidak ada Tuhan selain Allah, la maujudan, tidak ada yang ada. Maujud itu tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, illallah, kecuali Gusti Allah. Nek hatimu sudah nyampe kesadaran tertinggi itu, itulah kesadaran Sidratul Muntaha. Bu, sadaran itu lapis-lapis. Bumi itu kesadarannya, lapisannya juga lapis 7, langit juga lapis 7. Di mana itu semua? Di dalam hati kita. Ya, ibu-ibu posisinya di mana? Makomnya sudahkah di dalam Sidratul Muntaha, langit tingkat 7 di atasnya, ataukah masih terpendam di dalam bumi, di dalam alam kubur yang begitu dalam di dalam hati kita? Cara melihatnya bagaimana Mas? Ingat, bumi itu sesungguhnya adalah hati kita, ya, yang masih memiliki sifat nafsu. Bumi lapis tingkat 1 adalah nafsu amarah, masih cetek kene, ya, masih belum terlalu dalam. Nafsu amarah itu masih lebih mudah diobati, ya, masih mending. Ya, itulah level 1 dan 2, bumi lapis 1 dan lapis 2. Kalau ibu-ibu masih suka marah-marah, suka emosi, nafsu,
amarahnya masih muncul berarti masih terpendam di dalam bumi. Ibu-ibu kalau menggali kubur panas nggak? Sumuk nggak? Panas nih. Baru 1 meter aja sudah Pak panas. 2 meter panas, apalagi dipendam. Gelap nih. Semakin dalam semakin panas. Bumi ini semakin ke dalam sana, semakin ke inti bumi semakin panas. Kondisi hati manusia pun juga seperti itu. Namun jalma masih suka pepanas, masih nafsu paru-parunya masih tinggi, berarti sudah di level bumi 1 dan 2. Ya. 3 dan 4-nya apa? Nafsu dunia, nafsu perut. Cinta terhadap harta itu lebih sulit lagi disembuhkan, lebih sulit lagi diobati. Orang kalau sudah kekedanan harta, maka lebih sulit untuk diobati. Di atas sana itu saya kemarin dengar cerita ada yang meninggal, sebelum meninggal itu emasnya itu ada 14 biji ya dipakai. Saking gila hartana, saking stresna, sebelum meninggal itu dipakai sampai meninggal. Nauzubillah ini saking takutnya harta itu, kehilangan harta. Ya. Pernah dulu ada yang sukanya bawa uang dikantongi keliling, saking stresnya, uangnya digembol keliling, saking takutnya kehilangan harta, sulit. Level 5-6 adalah nafsu otak, yang dia masih merasa paling benar, merasa paling pintar, paling hebat, paling diwahkan, ingin dihormati. Dan level terpanas nomor 7 adalah yaitu orang-orang yang masih memiliki keakuan. Memiliki keakuan, al-i'timad. Keakuan itu apa? Merasa dirinya hidup, merasa dirinya bisa, merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat. Ini yang paling sulit, Bu. Karena dia sudah paling dalam, di dalam bumi yang paling panas. Bisa lewat ya, Bu? Bisa lewat ya? Bisa ya? Pun jika hati kita, jiwa kita masih memiliki sifat amarah itu, berarti makom kita masih di dalam bumi. Lapis mana tadi? 1, 2 level amarah, 3, 4 menyenangi dunia, 5, 6 merasa paling pintar, paling alim, yang ke-7 merasa dirinya ada. Tuh. Maka tingkatkan kesadaran kita menuju kesadaran langit, penduduk langit. Semakin dia melepas nafsu tadi, semakin dirinya dalam kesadaran Tuhan. Bu, ibu-ibu lamun naik ke Sadahayu dingin nggak? Dingin. Naik lagi ke Tembong lebih dingin nggak? Loncat pernah. Lebih dingin dari. Artinya apa, Bu? Semakin kita melepas keduniaan, semakin hati kita tiis. Paham ya? Tapi kalau kita masih memiliki sifat keduniaan, kita ibarat masih terkubur tadi. Enggak heran, yang namanya terkubur di dalam tanah, sumpek kok sumpek, Bu? Sumpek nggih? Gelap napa gelap? Peteng poe Allah nanda kadele acan. Ya Allah. Poe mongkleng, ayatna naon sedih, nelangsa, khawatir, takut, nggih? Nganggo goreng, putus asa.
Yang ada itu poek mungkin. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Tubruk sana, tubruk sini. Itu wajar kalau orang yang gelap, orang yang buta nabrak sana, nabrak sini. Pamajikanna ditabrak, salakina ditabrak, iparna ditabrak, pasea, ayana. Merasa paling hebat dari saudaranya, ngejelekin saudaranya, ayah gitu. Ayah. Ini dalam mana? Semua ayat, segala ayat. Nes Bu, tolong sadari, kesadaran ibu-ibu tolong dinaikkan. Tinggalkanlah bumi, semakin menuju kesadaran tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha, kesadaran tertinggi. Sidrat itu kesadaran, muntaha itu tertinggi, puncak kesadaran yaitu sadar Gusti Allah. Ibu-ibu bayangkan, kalau ibu-ibu keluar mencolok dari bumi ini semakin kecil enggak? Semakin kecil. Dan sadarilah Bu, bumi ini yang sudah besar ini, kita ini ibarat debunya. Dibanding bumi, kita ini hanya sebutir debu, bahkan lebih kecil. Bumi jika dibandingkan alam semesta semakin kecil, bahkan tidak terlihat. Hanya sebutir debu, bahkan lebih kecil dari debu. Lantas mana harta yang bisa engkau sombongkan? Yang merasa tanahnya luas, yang merasa kebunnya banyak, yang merasa mobilnya mewah. Saudaraku, sadarlah, kita ini bukan apa-apa. Kita ini hanya seonggok yang tidak bermakna. Karena apa? Yang berkuasa, yang ada hanyalah hidupnya Gusti Allah. Sadar. Mau sampai kapan engkau terus berkesadaran bumi? Naikkan menuju kesadaran langit. Semakin engkau menganggap dunia seisinya ini tidak ada apa-apanya. Karena apa? Hatimu sibuk memandang Gusti Allah. Gak punya uang untuk kondangan, minjem. Kok minjem gak ada, minjem sana gak sini. Ya sudah, minimal datang. Kalau nggak datang ya besok lagi ketemu ya mohon maaf, pas ada ya nguploadin. Nah gitu nih, bener nih. Tetapi karena kita sudah merasa takut, merasa sedih, merasa terbebani, merasa akhirnya apa? Kita menganggap masalah itu menjadi beban. Gitu Bu. Ada lagi? Sok masuk? Kembali Bu, tolong. Semakin engkau bisa melepas nafsu amarah, nafsu perut, nafsu otak, maka dirimu akan semakin lenyap. Semakin lenyap, semakin sadar yang ada hanya Gusti Allah. Begitu. Makanya lengkapi dengan tauhid zat sifat asma af'al. Eshakan semua zat, semua sifat, semua asma dan af'al itu hanya miliknya Gusti Allah. Ibu-ibu nyaho ikan, nyaho ikan. Ikan itu hidupnya di dalam air.
Nggak pernah yang namanya ikan itu berusaha mencari air. Wong ikan itu sudah di dalam air. Lantas mengapa ibu-ibu mencari Allah, sedangkan ibu-ibu sudah di dalam karunia-Nya Gusti? Bisa dipahami nggak, Bu? Bagaimana kondisi ikan kalau dia keluar dari kolam? Hello. Hello. Bu, tak tanya. Ikan itu kalau keluar dari kolam kondisinya apa? Pasti kelebek-keleb. Ya. Itulah kondisi hati manusia yang jauh dari Gusti Allah. Hidupnya pasti kelabakan, tidak mungkin tenang. Yang tenang itu ikan di dalam air. Ada makanan, nggak ada makanan, tak jamin ikan itu tetap tenang. Airnya dipelet, besok hente, besoknya lagi hente, terus dipedai, tak jamin ikan itu tetap berhati tenang. Karena apa? Dia masih di dalam air. Ibu kok kalah sama ikan? Gak bisa protes. Coba, ya kita gak usah protes. Bu, coba renungi ya. Jangan sampai kita kalah dengan ikan. Mengapa ibu sedih? Mengapa ibu takut? Mengapa ibu khawatir? Karena ibu merasa jauh dari Gusti Allah. Ibu siapa namanya ini? Hah? Ibu siapa? Rasnitem. Kaswitem. Mangga, selamat datang Bu Kaswitem. Mangga. Sehat Ibu? Damai? Sadar? Ya, alhamdulillah. Sudah makan belum? Sudah. Kok kayak baru melihat saya? Kemarin udah ya. Sebelumnya belum. Sakit apa? Oh, tapi alhamdulillah kelihatan sudah bagus ya Bu. Kelihatan sudah apa ya? Sudah normal gitu. Masih tapi kesehatannya masih kadang. Alhamdulillah. Itu tadi kelewat mana? Kelewat kebablasan itu. Ya. Masa kemarin? Oh, yang lewat Pak. Kembali Bu. Monggo. Bu, kalau kelamaan dipendam di bumi pasti akan membusuk. Ibu-ibu jangan kelamaan memendam nafsu tadi. Karena apa? Jiwa dan raga kita akan rusak. Betul nggih? Akan rusak. Maka bagaimana biar kita naik sampai kesadaran tertinggi? Gunakan terus zikir sirul asrar. Zikir sadar dan menyadari, zikir yang sudah tidak melafalkan la suarin wala bilafadin, tidak ada suara, tidak ada lafaz, tidak dibatin, tetapi apa? Langsung sadar semua ini Gusti Allah. Badan saya sakit, badan ini ya badan Gusti Allah. Sing berek sakit ya Allah, sing nyehatkeun deui ya Gusti Allah. Tuh. Ada lagi nih. Ikut ngaji ya deh, alhamdulillah. Ada 3 adik-adik. Pun kembali Bu, tingkatkanlah hati
untuk selalu sadar Allah, sehingga kekotoran dalam hati ini semakin lenyap. Prakteknya gimana? Hatimu selalu kudu ngomong, apapun yang terjadi itu adalah zat, sifat, asma dan af'alnya Gusti Allah. Tak ulangi, apapun yang terjadi baik kepada diri maupun kepada di luar diri itu adalah zat, sifat, asma dan af'alnya Allah. Zat artinya semua yang wujud zahir maupun yang batin itu adalah zatnya Allah. Pun tidak bisa terbantahkan. Karena apa? Hakikatnya garam juga dari laut. Meskipun wujudnya garam, tetap aja itu aslinya air laut. Ayo sadari di situ. Pun berarti semua zat yang zahir yang batin, sing namanya dedemit, sing namanya jin, sing namanya malaikat, sing namanya apapun, itu sebenarnya tunggal. Itu sebenarnya pelakunya satu, yaitu Gusti Allah. Berarti setan orang dulit, demit orang dulit, setan orang doyan, itu karena kuasane Gusti Allah. Kalau sudah paham di sini, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan. Nggih, paham Ibu? Nek wis sadar jin, setan, malaikat, dedemit itu pun sing gerakkan ya Allah, hati kita tidak akan la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada takut dan tidak ada rasa bersedih. Ibu-ibu kalau kecai malam-malam takut enggak? Ibu-ibu kalau ada yang meninggal lewat kuburan takut enggak? Keleweng. Itu tanda imannya masih lemah. Berarti belum ngadele Gusti Allah. Nek ngadele Gusti Allah wes, mau jam berapapun lewat manapun tidak ada selain Allah. Wes gitu aja. Nih, mohon maaf. Kadang saya itu sendirian Bu, ke tembong sana dulu itu. Kadang pulang jam 11, kadang mogok di tengah jalan. Pernah motor mogok dorong sendirian, motor mati, ya Allah. Wallahi benar itu. Itu kalau hati kita tidak menyatakan yang ada hanya Allah, tak jamin sudah lari terbirit-birit. Nek jadi ibu gimana? Nangis dobro. Maju mundur. Bu, berarti semua zat, baik dohir yang batin, baik yang gaib maupun yang nyata, yang ada adalah zatnya Gusti Allah. Badan keker miliki Gusti Allah. Wajah cantik miliki Gusti Allah. Jangan diakui ya Bu ya. Ini yang masih sering kita loh. Aduh wajahku ganteng. Padahal itu miliki zat Gusti Allah. Karena ada pengakuan aku yang ganteng, aku yang cantik, akhirnya merasa paling. Ayo, itu musyrik mau musyrik? Musyrik Bu. Menyekutukan Gusti. Nanti apa? Kalau sudah tua malah semakin sedih. Aduh, dulu saya cantik, sekarang melihat kaca pun sudah tidak mau. Aina males kripu. Ya, makanya dari awal sampai akhir jangan ada yang diakui. Biarpun nanti kita sekarang cantik kok besok peot, tidak akan sedih. Nggih Bu, nggih.
Tetap mesem. Tidak akan takut ditinggal suami nikah lagi. Enggak, biarin aja. Dalam hati, aduh, ini mas yang berat mas. Siapa sih mas yang gak takut suaminya nikah lagi? Siapa sih yang gak takut suaminya punya pacar lagi? Ya Allah. Ngesbu, berarti jika takut gitu, hatimu masih beriman kepada makhluk. Berarti masih beriman. Berarti imanmu belum kepada Gusti Allah. Wes tak kasih rumus. Nek bapak ben ora macem-macem dan gak nikah lagi, jangan dikasih uang. Jangan dipegangin Saya tak ulangi. Jangan dipegangin uang. Dia nyari ya. Ya itu bapaknya baru ngaji, nanti tak omongi. Ya itu. Bu, kalau kayak saya itu gaji semua tak transfer ke istri. TPP, tunjangan apapun. Saya itu kalau kemana-mana dikasih uang bensin sama uang untuk tambal ban, wes itu. Berarti kedai 20.000 tambal ban 10.000 gue jaga-jaga. Dengan begitu kita tidak ada kesempatan untuk melirik sana, melirik sini. Makanya kok bapaknya ada yang rela memberikan uangnya 100%, susah lagi itu lewat. Bisa nggak ya? Kok ada bapaknya yang rela memberikan menang 100 ya tak beres 100 stop. Itu berarti suami yang setia. Betul itu. Tapi kok ada bapaknya separuh, berarti kudu suruh ngaji ya, biar semakin sadar. Karena apa? Harta suami adalah harta istri. Ibu negara, menteri keuangannya itu yang paling ideal ya istri. Kalau laki-laki dipegangin uang, tak jamin habis. Tak jamin caranya gimana? Ya dirembuk sing apik ya, dirembuk sing baik. Pun kembali, berarti setiap zat baik yang zahir, yang batin, yang gaib maupun yang nyata, sejatinya itu adalah zat milik Gusti Allah. Pun di situ. Terus kemudian sifat. Bu, sadari segala sifat apapun itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Bapakku galak banget mas, bojoku galak. Bojoku galak harus gimana mas? Tinggal minum aja, minum cocok. Haus bu. Untung ada air ya. Kalau nggak ada air saya nyangu. Kasihan. Bu, tolong praktekkan semua sifat yang muncul itu nyatakan sing datangkan Gusti. Sadari. Pun dipraktekin. Mulai ya. Susah ya, bapaknya rewel, bawel, bapaknya jahat. Ya delengan Allahnya. Ya. Nanti dengan sendirinya bapaknya itu akan luluh. Betul itu. Luluh bu, menempat dengan sendirinya. Karena apa? Sejatinya itu hanya ujian nih Gusti Allah. Kok ibu sudah lulus bisa melihat Allahnya? Lah ngapa kok diuji lagi? Kan enggak ya? Paham ya? Tak ulangi. Bu, mengapa sih Allah kok membuat suaminya galak? Kok membuat suaminya rewel? Kok membuat suaminya merasa paling egois, paling benar, paling pintar, paling hebat? Itu sebenarnya untuk menguji keimanan ibu. Tanda biar ujiannya lulus apa? Hatimu sudah tidak melihat makhluknya,
sudah menyatakan itu semua penggaweane Gusti Allah, hatimu sudah bisa melihat Allahnya di situ. Kalau hatimu belum bisa melihat Allahnya, sampai kaki ini pun bakal terus diuji yang sama pun terus itu. Tapi jika ibu bisa melihat Allahnya dalam suami yang galak, nanti suami itu akan diputer oleh Allah menjadi berubah 180 derajat. Karena apa? Ibu-ibu sudah lulus melihat Gusti. Mas kelihatannya sederhana tapi aslinya susah. Bu, kenapa kok susah? Karena dirimu masih merasa aku yang mengingat Allah, masih merasa aku yang berusaha sadar Allah. Biar mudah bagaimana? Mengalir saja. Naik sepeda yang awalnya susah, pasti lama-lama akan bisa. Bener nggih? Ibu-ibu dulu bisa masak enggak? Dulu pas zaman gadis, awalnya bisa apa enggak? Nah itu belajar dari banyak kesalahan, tadinya kurang uyah, malah kakean uyah. Sekarang bisa sadar lihat Allahnya, nanti enggak kelihatan Allahnya masih kepancing emosi, masih kadelek makhlukna wujudnya suami. Enggak apa-apa, nikmati saja. Pasti akan disampaikan kepada Gusti Allah. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang ingin berjumpa Allah di dunia, maka pasti akan disampaikan, waktu yang dijanjikan Allah pasti akan datang. Mbuh umur berapa enggak tahu. Ada yang cepat seminggu sudah sadar Allah, ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang sampai tinggal detik-detik waktu ya ada. Yang penting apa? Kita selalu berusaha menyambung rasa ilmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun berarti prakteknya rasa iman di dalam hati ketika melihat sifat apapun, nyatakan itu datangnya dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu punya sifat yang suka berbagi, suka memberi, suka sedekah. Tolong jangan diakui itu sifat panjenengan ibu. Nyatakan sing geraken ya Gusti Allah. Harta sing disedekahkan ya miliki Gusti pun beres. Itulah amal yang diterima, Bu. Amal yang menjadikan hati kita semakin tenang. Kalau diakui akan mendapatkan siksaan. Karena apa? Tidak mendapatkan pujian dari makhluk. Yang ketiga adalah af'al. Akui, sadari bahwa semua af'al, perbuatan itu datangnya yang gerakkan Allah. Ya. Hujan turun, hujan cahang, panennya gagal, ya. Panen berhasil. Jangan merasa dirimu yang hebat. Aku yang hebat bisa nanam padi, nanam cengkeh. Kebanyakan gitu nggih. Lupa Gusti. Akhirnya apa? Hartanya tidak berkah. Aku yang paling bisa masak enak. Setiap hajatan yang bisa masak cuman saya. Ada di sini. Ada yang pintar masak di hajatan? Hah? Tolong Bu, jangan diakui ye. Semua sifat pintar masak itu kan sifat ye. Semua af'al sing gerakkan ngulek bumbu, ngeracik bumbu sing berek kepinteran, sadari itu semua penggaweane Gusti Allah. Itu. Apapun yang terjadi dirimu taat, bisa ke masjid, bisa pengajian, bisa sedekah, bisa sholat 5 waktu,
rasakan itu semua cuma digerakkan Allah. Ibu-ibu sedang sakit sampai ke sini itu kalau nggak digerakkan Allah, nggak mungkin Bu. Pasti cicing di ini. Ibu-ibu yang kemarin tanya kesurupan siapa? Ada yang datang? Nggak mau, ini berat. Nggak apa-apa. Sekarang nggak mau, mungkin minggu depan mau. Diajak terus ya Bu ya. Diingatkan terus. Kajian baridio gitu, bilang aja gitu. Baridio, bari ngarumpul ya. Insya Allah menang berkahnya ilmu. Pun sing gerakkan kadia ya Allah, sing nyicingkan ya Gusti Allah. Pun dipraktekkan ya Bu ya. Di dalam apapun ingat zat, ingat sifat, ingat asma dan af'alai Allah. Itu tidak terlepas dari ini. Termasuk nama atau asma. Nah, sopirnya hebat ya. Sing hebat kan ya Gusti. Pun ngono wae. Hidup tuh kalau sudah sampai titik situ tak jamin tentrem. Nggih? Jadi pemimpin tidak akan sombong, jadi kepala rumah tangga tidak akan arogan. Ya, jadi apapun hatimu tetap menjadi hati yang tenang. Karena apa? Selalu menyandarkan Gusti Allah. Itu asma berarti semua nama adalah milik Gusti Allah. Bu siapa tadi namanya ya? Tarwina. Bu sing berek nama Bu Tarwina saha? Gusti Allah. Nah, jangan dilupakan orang tuanya, jangan langsung Allah. Orang tua heula. Mas numerek nama Tarwina adalah bapak dan ibu. Bagaimana bapak dan ibu bisa berpikir Tarwina kok bukan si Paijem Painem? Berarti senggerakkan cuma satu, yaitu Gusti Allah. Karena apa? Namanya Bu Tarwinah sudah tertulis di alam Lauhil Mahfuz sebelum semua alam semesta ada. Berarti nama Bu Tarwinah sejatinya adalah nama rahasianya Allah. Paham nggih? Semua ini adalah nama rahasianya Gusti Allah. Nek global Allah, nek Bu Tarwinah, di dalam Bu Tarwinah namanya Bu Tarwinah. Nek global itu Allah. Pun cerna ini coba. Nek global Allah, nek siji, nek ijen berarti Bu Tarwinah. Karena apa? Ditajalikan kepada makhluk. Pun ibu-ibu tolong dzikir sadarnya, dzikir syul asrnya terus dipakai. Ingatlah zat, sifat, asma dan af'alnya Gusti Allah. Pun itu. Monggo 10 menit terakhir. Barangkali ada pertanyaan, ada unek-unek, ada yang masih bulet. Mas Vicky sih ngomong apa? Tolong ditanyakan, boleh. Mas, prakteknya gini kok gini, boleh. Monggo, silakan Ibu. Pun jelas, pun berarti nggih, nggak jelas. Nggak ada yang nanya, ada yang mau bebas, penanya abadi. Iya nggak apa-apa, monggo Bu. Semuanya kan digerakkan sama Allah, entah itu hal baik ataupun hal buruk. Tapi tadinya saya kira kalau hal baik mah iya sama Allah, tapi kalau hal buruk saya kira itu sama setan. Tapi aku bukan begitu Mas, semuanya sama Allah berarti. Ya betul. Bukan sama setan. Nanti kalau hal buruk saya kira itu sama setan. Nanti kalau setan bisa gerakkan, berarti setan jadi itu Tuhan.
Pengkhianatan. Pernah dikhianati enggak ini? Saya jujur pernah. Tak jelaskan nanti. Saya kira itu setan yang menggodanya. Saya kira seperti itu. Ya, itu betul setan yang menggoda. Tetapi kan kesadarannya jangan berhenti di setan tok. Iya. Betul setan yang menggoda, yang membisikkan hawa nafsu. Memang betul setan itu secara syariat membisikkan hawa nafsu sehingga muncullah kejahatan. Tetapi tolong renung, setan itu makhluk apa pencipta? Makhluk nggih. Sifatnya makhluk, la haula wala quwata. Setuju nggih? Sifatnya Tuhan yang maha kuasa. Mosok kuasane Allah cuman gerakkan sing tok atok. Betul nggih? Mosok kuasane Allah cuman gerakkan malaikat, nggih? Lah terus sing gerakkan setan siapa? Nah, betul nggih? Kembali kepada Gusti Allah. Betul. Mengapa selama ini kita taunya cuma sampai setan? Ya karena sama ulama cuma dihentikan di sini. Ditutup-tutupi. Jadi kalau sudah duduk di situ, hati kita sadar, oh semua dan baik dan buruk datangnya dari Gusti Allah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah innallaha bikulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Paham nggak arti segala itu? Kenapa kok cuma tok atok? Kenapa kok nggak buruk juga nggak segala? Kalau sudah segala berarti tanpa terkecuali. Benar setan itu membisikkan betul, tetapi tolong renungi iman. Sing gerakkan setan siapa? Allah. Bu, di dalam sebelum alam semesta terwujud, di Lauhil Mahfuz sudah tertulis yang namanya takdir. Betul nggih? Takdir baik maupun takdir buruk. Contoh, takdirnya hari ini ibu-ibu pengajian. Lah kalau Allah nggak menggerakkan ke sini, bisa terjadi takdir itu? Nggak bisa. Ibu-ibu pun juga sebenarnya nggak punya pilihan. Aku tak milih ke sawah itu enggak sebenarnya. Wong nyatanya digiring ke sini. Betul nggak? Kok ibu-ibu pilih ke sawah? Ya memang takdirnya ke sawah. Coba tuh renungi. Ibu-ibu itu sebenarnya nggak punya pilihan. Mau taat maupun maksiat, semua sudah kekuasaannya Allah. Paham ya? Di dalam 4 bulan Allah tetapkan itu satu rezekinya jenuh, erek lewati raha, erek menggunakan apa, kerja apa, sudah ditetapkan Gusti Allah. Kedua umurnya, erek meninggalnya karena apa, meninggalnya baik atau buruk ya, meninggalnya karena sakit atau karena apa, sudah ditetapkan Gusti Allah. Yang ketiga adalah amal baik dan buruk. Ini hadisnya sahih. Cuman kenapa nggak dijabarkan sama ulama? Ini aja yang kami sesalkan. Baik dan buruk, amal baik dan amal buruk juga sudah ditetapkan Gusti. Kalau sudah ditetapkan berarti sudah bisa simpulkan nggih? Sing gerakkan setan apa Allah? Ya Allah. Setan itu hanya bagian dari cerita. Paham nggih? Bagian dari cerita untuk menggoda manusia. Cuman pertanyaannya, kita ini diceritakan yang baik apa yang buruk sama Allah, itu aja. Tapi pada endingnya semua akan mendapatkan rahmat Allah. Baik yang cerita baik maupun cerita buruk, endingnya akan kembali ke Gusti Allah. Jangan khawatir. Cuman prosesnya, ada yang di dunia sudah beres dengan berbagai ujian ya. Ada yang nyampe alam kubur itu baru dibereskan ya, melalui doa anak yang soleh, ilmu yang manfaat dan amal jariah. Ada yang bablas sampai neraka, dibersihkan di neraka sampai dosanya habis, baru kembali kepada kesuciannya Gusti. Mana yang buruk, mana yang baik, tidak ada. Semua itu hanya cerita. Itu
Pun hakikat hidup itu cuma cerita, Bu. Nggak usah mumet-mumet, nggak usah repot-repot, nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah sepandang-sepandang. Kita ini hanya menjalankan cerita dari Gusti Allah. Masuk akal nggih? Ilmu kalau nggak masuk akal nggak usah diterima. Ya, karena masuk akal, karena ilmu yang hak itu pasti masuk akal. Itu Bu, berarti coba renung. Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah goldi, sing goda itu adalah iblis. Coba kesadaranmu itu ditingkatkan. Apakah siapa yang menggerakkan Nabi Adam? Siapa yang menggerakkan Siti Hawa? Siapa yang membisikkan iblis ke dalam hatinya Nabi Adam? Siapa yang menggerakkan semua? Berarti hakikatnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua itu adalah cerita kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dulunya jahat kayak apapun, maksiat kayak apapun, mendapatkan cerita yang buruk, dikhianati, dikecewakan. Aku sebagai orang yang pendosa, aku orang yang macam-macam. Tolong jangan pernah disesali, karena semua itu hanyalah bagian dari cerita takdirnya Gusti Allah. Tataplah masa depan, gunakan sisa waktu untuk selalu menghadap Allah. Dah itu aja. Nggih? Mau dulunya sebagai penzina, pemaling, pemabuk, apapun hidupmu enggak karuan, biarkan yang berlalu sudah berlalu. Masa sekarang dan masa depan, gunakan hatimu hanya bertuhan Gusti Allah. Pun itu aja. Gitu. Ibu-ibu pernah mendengar kisahnya Nabi Musa dan Khidir? Belum ya? Ya. Nabi Musa itu makomnya syariat. Waktu itu Nabi Khidir makomnya ma'rifat. Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir, tetapi banyak hal yang Nabi Musa belum bisa terima pada saat itu. Yang intinya adalah Nabi Khidir membolongi perahu, Nabi Khidir memenggal kepala anak, Nabi Khidir merobohkan gapura suatu kaum. Ya, itu adalah suatu kejahatan secara syariat. Secara hakikat, siapa yang melakukan semua itu? Tidak ada salah dan benar di mata Allah. Yang ada adalah semua pelajaran untuk hidup kita semua. Ibu-ibu melihat ada cewek yang berjilbab, itu pelajaran buat kita, Bu. Bisa jadi itu sindiran buat kita. Mungkin kita orangnya berjilbab, tetapi hatinya masih mengumbar hatinya belum mendapatkan pencerahan, hatinya belum sadar Gusti Allah meskipun diri kita sudah dihijab. Ambil pelajaran di situ. Siapa yang menggerakkan wanita itu belum berjilbab? Ya Gusti Allah. Kalau sudah sadar di situ, kita tidak akan pernah menyalahkan, menganggap dia hina. Kalau bisa justru mendoakan. Saking mudahnya Allah membalik. Besok wanita itu menjadi orang yang berhijab, hatinya mulia, diri kita murtad kepada Gusti Allah. Di situ Bu letaknya, Bu. Makanya mengapa tauhid itu harus memandang baik yang buruk maupun yang baik, yang taat maupun yang maksiat dari Allah. Ya karena itu biar hati kita tidak mudah terpeleset. Kalau cuma berhenti di setan saja, di makhluk saja, pasti akan menyalahkan makhluk, pasti akan menyalahkan setan. Paham Ibu? Wah ini gara-gara setan ini rumah tanggaku hancur. Ini gara-gara orang ketiga rumah tanggaku hancur.
kurang iman Mas. Aslinya itu. Gara-gara kurang iman makanya digoda setan. Nah, setannya salah nggak? Enggak. Kalau nggak ada setan nggak mungkin ada iman. Itu mah tugasnya nggak emang setan mah kayak gitu. Nah, itu bener. Bukan salah setan, salah dia Iya. yang kurang iman. Betul. Berarti semua adalah kuasane Gusti. Biar imannya kuat gimana? Ngaji. Itu. Kalau nggak mau dianya gimana? Yang nggak mau didoakan. Didoakan. Terus syukur-syukur tuh kalau bapak-bapak tuh ada yang habis maghrib, ya nggak apa-apa. Saya waktu luang kalau habis maghrib itu sampai isya, nggak apa-apa. Tinggal bilang atau WA, ya saya datang. Insyaallah. Yang penting serius, yang penting niat. Bapak-bapaknya mau 1 atau 2, 3, 4 orang nggak apa-apa. Yang penting siap, niat, serius dari nol. Kita mulai, insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun mulai paham itu nggih? Berarti mulai sekarang kita tidak mudah menyalahkan. Karena sudah paham semua datangnya dari Gusti. Ada lagi? Ada lagi? Pun cukup nih Bu. Demikian apa yang sedikit semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan ibu, diberikan kesadaran, diberikan iman takwa kepada Allah, suaminya, keluarganya, anak keturunannya, orang tuanya, saudaranya, semua diberikan kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mangga bisa pengumuman buka dus atau siapa?